Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Lukita. Di sini saya akan membahas tentang konsep hutang dalam Islam. Dalam bahasa Arab, hutang merupakan suatu yang berada dalam tanggung jawab orang lain. Menurut Hanafiyah, hutang termasuk dalam al-mil. Di dalam Al-Quran dan hadis, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya memerintahkan agar saling membantu dalam pinjam-meminjam, serta mengembalikan pinjaman tepat pada waktunya yang sudah ditentukan. Tentunya dengan mengembalikan pokok yang sudah dipinjam tanpa adanya penambahan yang disyaratkan atau riba. Pelanggaran atas riba dalam surah Al-Baqarah ayat 275 memiliki arti bahwa uang yang dipinjam harus tanpa adanya harapan akan pengembalian yang melebihi jumlah pokoknya. Secara terminologi, hutang ialah sejumlah uang yang diberikan atau dipinjamkan kepada orang yang membutuhkan untuk keperluan pribadi dengan kesepakatan untuk mengembalikan uang tersebut kepada peminjam dengan ketentuan dan kesepakatan tanpa adanya penambahan keuntungan. Hukum hutang piutang pada dasarnya diperbolehkan dalam syariat Islam. Orang yang memberikan hutang pun kepada orang lain sangat membutuhkan. Ialah hal yang sangat disukai atau dianjurkan, karena dalam perbuatan tersebut terdapat pahala yang besar. Yang dari saya ucapkan terima kasih. Pandangan Islam terhadap hutang. Dalam Islam terdapat dua pandangan mengenai hutang luar negeri dalam perspektif pembiayaan pemimpin negara. Pandangan pertama memperbolehkan adanya suatu budget defisit yang ditutup dengan external financing, di mana bentuk dan mekanismenya tersebut sudah disesuaikan dan tidak bertentangan dengan ketentuan serta prinsip syariah. Dari adanya fakta historis bahwa bekerja sama dengan pihak lain dalam suatu usaha diperbolehkan, bahkan dianjurkan, seperti dengan penggunaan akad mudharabah, musyarakah, murabahah, dan lain-lain dapat dikembangkan sebagai bentuk external financing dalam anggaran negara. Dibandingkan dengan hutang, penyertaan modal ini dipandang lebih konstruktif, proporsional, dan adil dalam pembiayaan, karena terdapat pembagian perolehan dalam risiko. Kemudian, untuk pandangan yang kedua ialah negara yang tidak diperbolehkan menutup budget defisit dengan melakukan hutang luar negeri, karena pada pertimbangan preventif bahwa mekanisme pinjaman hutang luar negeri menggunakan sistem bunga, sedangkan dalam Islam bunga dalam bentuk apapun baik konsumsi atau produksi dan besar atau kecil ditutup secara tegas. Baik, nama saya Yalib dari kelompok 6 NIM 501190 Saya membahaskan A. Dampak dan risiko hutang. Penelitian yang dilakukan atau Ramadan dan Sejajaran 2019, data jumlah total hutang luar negeri Indonesia menurut Bank Indonesia dan data total produk domestik bruto BPS mengindikasikan bahwa hutang luar negeri dan pertumbuhan ekonomi melalui PDB berhubungan positif di Indonesia. Berikut merupakan data hutang luar negeri PDB Indonesia dalam 9 tahun terakhir. Nah, dari data tersebut dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2010-2018 untuk utang luar negeri Indonesia dalam juta US dollar mengalami peningkatan setiap tahunnya. Diaman pada tahun 2010 hutang luar negeri Indonesia sebesar US dollar 202.413 juta dan terus meningkat setiap tahunnya sampai pada tahun 2018. Hutang luar negeri Indonesia sebesar US dollar 375.491.000 juta. Kemudian untuk produk domestik bruto dalam triliun rupiah pada tahun 2010 sebesar 6.864 triliun dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya sampai pada tahun 2018. Produk domestik bruto sebesar 14.837,30 triliun. Dalam hal ini, grafik di atas menunjukkan hubungan variabel hutang luar negeri dan produk domestik bruto Indonesia dalam triliun rupiah. Terlihat pada
terlihat bahwa hutang luar negeri dan PDB berhubungan positif dan berbanding lurus terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini tersebut